6 korban lapor polisi terkait dugaan asusila di Ponpes Pekalongan. Sebuah kabar mengejutkan datang dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Dinding sebuah padepokan yang seharusnya menjadi tempat menimba ilmu, justru diduga menjadi saksi bisu tindakan yang sangat tidak terpuji. Pada Rabu pagi, 27 Mei 2026, sekitar pukul 6:30 waktu Indonesia Barat, aparat dari Polres Pekalongan Kota bergerak cepat. Petugas mengamankan seorang pria berinisial AKF. Pria ini bukanlah orang biasa di lingkungan tersebut. Ia adalah pengasuh sekaligus pimpinan padepokan yang terletak di Desa Simbang Kulon, Kecamatan Buaran. AKF dijemput paksa di kedalamannya yang juga menjadi area padepokan, lalu segera digelandang ke kantor Satuan Reserse Kriminal Polres Pekalongan Kota untuk menjalani pemeriksaan intensif atas dugaan kasus pelecehan seksual terhadap sejumlah santriwati. Kapolres Pekalongan Kota, AKBP Riki Yaryandi, membenarkan adanya penangkapan besar ini. Namun, di balik penangkapan subuh itu, ada proses panjang dan berliku yang harus dilalui oleh pihak kepolisian. Membongkar kasus ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. AKBP Riki mengungkapkan bahwa informasi awal mengenai dugaan asusila ini sangat tertutup. Mengapa? Karena para korban berada di bawah tekanan psikologis yang luar biasa. Mereka diselimuti ketakutan yang mendalam untuk bersuara. Melihat situasi ini, jajaran reskrim tidak tinggal diam. Mereka melakukan pendekatan humanis dari hati ke hati, secara person to person kepada keluarga korban. Berkat pendekatan yang sabar dan gigih inilah, dinding ketakutan itu perlahan runtuh. Hingga saat ini, polisi mencatat sudah ada 6 orang korban yang memberanikan diri membuat laporan resmi. Para korban ini tidak hanya berasal dari Pekalongan, melainkan tersebar dari berbagai daerah seperti Pemalang, Batang, hingga Semarang. Tragisnya, mayoritas korban diduga mengalami pelecehan saat mereka masih berada di bawah umur dan tinggal di dalam lingkungan padepokan tersebut. Kasus ini semakin menyita perhatian publik setelah sebuah organisasi bernama Yakuza Maneges dari Kediri, Jawa Timur, ikut turun tangan. Beberapa jam sebelum polisi melakukan penangkapan, organisasi ini sudah mendatangi lokasi padepokan. Kehadiran mereka memicu pertanyaan, seberapa masif sebenarnya dampak dari kasus ini? Perwakilan Yakuza Maneges, Eko Ebes, menjelaskan bahwa pergerakan mereka didasari oleh banyaknya aduan yang masuk dari para korban melalui pesan singkat dan media sosial. Setelah melakukan validasi data, mereka langsung bergerak ke Pekalongan untuk memberikan pendampingan nyata bagi para korban yang mulai berani angkat bicara. Dari hasil penelusuran dan komunikasi antar korban, sebuah fakta mencengangkan terkuak. 6 orang yang melapor saat ini diduga barulah puncak dari gunung es. Eko Ebes menyebutkan, jumlah santriwati yang diduga menjadi korban diperkirakan bisa mencapai 23 hingga 25 orang. Lantas, bagaimana modus yang digunakan oleh pelaku? Berdasarkan pengakuan para korban, aksi bejat ini memanfaatkan aktivitas sehari-hari di padepokan. Korban awalnya diminta untuk memijat pelaku. Namun, di saat situasi berubah sepi dan pintu ruangan tertutup rapat, pelaku melancarkan tindakan yang mengarah pada pelecehan seksual. Eko Ebes menegaskan, tindakan ini jelas melanggar asusila dan sangat tidak manusiawi. Pihaknya berkomitmen akan terus mengawal proses hukum ini bersama kepolisian hingga tuntas, demi memastikan seluruh korban mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Kini, bola panas berada di tangan Satreskrim Polres Pekalongan Kota. Penyelidikan mendalam masih terus berjalan untuk mengungkap seberapa jauh gurita pelecehan ini telah merusak masa depan para santriwati.